Untuk puncak Pajajaran sebenarnya target saya sih simple sih, nggak terlalu besar ya. Cuman saya buat semuanya berjenjang ya. Target di awal itu minimal supply sama demand berada di satu daerah yang sama. Halo Om Tante, jumpa lagi dengan catatan KQ. Semangat hari ini. Bersama saya Om J dan Saya dulu, Om Retno. Saya Ratno. Om Ratno Ratno. dan Om J. Oke, kali ini kita akan bersama Om Seksi bicara seputar kopi. Nah, di sini nih Om G, Om Ratno ini ternyata punya kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana ketertarikan ke kopi dan sampai membuat hal ini menjadi, ya ini seperti kita lihat. Itu kalau di pasar, kalau pakai cincin enak tuh. Berapa sih kilo? Gimana ceritanya Om Ratno? Untuk kopi sendiri ya, sebenarnya saya baru sih di pemain kopi itu baru. Basically nggak ada basic juga di kopi. Baru aja udah segini nih Om G. Apalagi kalau udah lama. Kalau nggak tono, kita bisa diuruk tidur. Oke, lanjut. Iya, sebenarnya pemain baru lah, masih banyak belajar lah di kopi sebenarnya Om. Karena kebetulan saya coba hijrah dari kota balik ke desa lah gitu, balik ke kampung, pengen deket sama orang tua. Dan kebetulan lokasinya itu ada di Puncak Cisarua gitu. Oh, di Puncak Cisarua Bogor ini ya? Ya, Puncak Cisarua Bogor. Nah, awalnya bikin satu startup namanya itu villakita.com. Villakita.com. Intinya di situ kita cuman ngedata villa, terus orang ketika cari villa biar lebih mudah, sebenarnya seperti itu. Cuman kesini karena banyak ketemu sama orang di pariwisata, ngelihat ternyata di Puncak ini nggak punya satu produk yang ikonik gitu, yang ketika kita ke Puncak itu harus beli produk ini gitu. Nggak ada, nggak kayak kalau misalnya kita ke Jogja itu, ya kita kayaknya belum sah kalau belum beli bakpianya atau lumpianya Jogja gitu, belum sah kalau misalnya belum beli batik kalau ke Solo gitu. Tapi teh gimana teh? Kan Puncak sangat terkenal dengan ya Om G ya. Iya. Kebun teh ya. Iya, Puncak ya memang teh itu jadi sebuah kebun teh. Cuman es produknya itu kayaknya sih nggak ada ya. Oh gitu ya. Mungkin ada satu produk nah itu produk itu. Tapi ternyata bukan di Puncak. Itu pun bukan olahan dari putra daerah Puncak lagi. Oke. Terus ya intinya berangkat dari keterbatasan sama teman-teman juga, karena berimpact banget kan pariwisata ya. Teman-teman di sini banyak yang kehilangan pekerjaan, semuanya kita coba satuin visi misinya. Kita ya akhirnya create produk ini dengan seadanya sebenarnya. Seadanya aja begini. Seadanya aja. Apalagi kalau nggak ada. Oh nggak dong ya. Diada-adain. Tapi udah keren gitu. Ya alhamdulillah lah. Usia berapa? Sekarang 32 tahun. 32 tahun. 5 tahun ke depan 37 tahun. Prediksinya seperti apa? Untuk Puncak Pajajaran. Untuk Puncak Pajajaran sebenarnya target saya sih simple sih, nggak terlalu besar ya. Cuman saya buat semuanya berjenjang ya. Target di awal itu minimal supply sama demand berada di satu daerah yang sama. Orang Puncak nggak tahu kalau di Puncak itu ada kopi. Orang Puncak setiap hari minum kopi, tapi kopinya itu bukan kopi dari Puncak gitu. Nah, kopi makanya nggak tahu deh intinya gitu. Nah, targetnya simpelnya itu aja sih dulu. Intinya orang Puncak atau orang yang main ke Puncak itu tahu kalau di Puncak itu ada kopi. Makanya as a brand juga saya buatnya itu Puncak. Dan kalau misalnya saya pakai brand Puncak terlalu luas banget, saya persempit lagi dengan kata Pajajaran gitu. Kalau ya Pajajaran itu kan lebih identik dengan Bogor ya. Iya. Seperti itu. Terus ini udah berapa lama? Maksudnya prosesnya yang sampai ke bentuk kemasan seperti ini atau di manage sedemikian rupa ini? Sebenarnya kalau startnya itu saya dari bulan 9 tahun 2020 sebenarnya.
baru sekali, sangat baru sekali. Ya. Sangat baru sekali. Cuman memang as experience sebelumnya itu terlalu banyak kalor ngidul sayanya di pekerjaan gitu. Pernah jadi graphic design, pernah jadi web developer, pernah jadi research and development, semua gitu-gitu. Akhirnya dari semua experience yang ada dulu itu, ya di sini akhirnya saya punya mainan gitu. Jadi desain ya saya desain sendiri, karena dulu pernah ngedesain juga gitu kan. Asik. Terus ngedevelop karena dulu hobi di otomotif juga, hobi motor gitu kan, suka motong-motong motor, ngelas-ngelas motor gitu. Akhirnya di sini wah, mesin roasting ternyata mahal sekali. Saya buat sendiri gitu. Oh, mesin roastingnya Buat sendiri. gimana nih? Kok bisa gitu ya? Nah, Saya nggak kebayang. Tapi kalau ini nggak buat sendiri kan? Coba, coba dulu. Coba dulu. Orang Puncak Hmm. minum kok, nggak ada yang tahu ya saat itu. Iya, Ini iya, kok nggak banyak yang tahu lah. nggak banyak yang tahu. Udah gitu minumnya produk dari A, B, C. Iya. Nah, sekarang kita di Puncak Pajajaran. Kita Minum cobain. kopi puncak Kopi Pajajaran. Oke, boleh silakan coba. Tapi saya aja dulu. Oh, ini ya. Waduh. Supaya tadi kita hidup ketemu ya? di pertama katanya apa? Di apa ya? Di Surabaya menjadi sebuah pembicaraan keakraban. Iya, ngopi dulu biar nggak salah paham. Kan? Biar kita nggak salah paham. Itu tagline kita, ngopi dulu biar nggak salah paham. Nggak salah paham. Karena biasanya orang kalau salah paham kan jadinya perpecahan. Iya. Karena sumber segala masalah itu salah pahaman. Iya. Terus nggak salah ngopi dulu. Iya. Oke, kembali ke mesin apa tadi? Roasting. Roasting. Ah, Buat sendiri. saya buat sendiri. Mesin roasting saya buat sendiri. Coba cari literatur dari luar negeri gitu kan. Kenapa sih kok mesin roasting itu mahal banget, sementara kalau misalnya dilihat dari kasat mata itu harusnya buatnya nggak terlalu sulit gitu kan. Nah, ternyata hitungannya yang semuanya itu ada rumus, diameternya harus berapa, apinya harus berapa besar, pressure-nya, terus RPM putaran si drumnya berapa, RPM, itu semuanya dari literaturnya. Saya coba implementasiin, akhirnya ya alhamdulillah bisa bekerja dengan baik lah saat ini. Makanya dari hal itu saya duplikasi ke beberapa lagi mesin roasting lain gitu untuk kita ningkatin produksi. Dan nggak cuma itu, mesin roastingnya juga saat ini saya coba konekin dengan IoT lah, Internet of Things lah. Jadi kontrolnya itu pakai komputer. Jadi kita bisa kontrol suhunya, semuanya itu pakai komputer seperti itu. Berarti kombinasi digital dan apa namanya ya, memanfaatkan barang yang ada. Iya, itu mesin roasting dari drum, dari kaki meja, dari apapun yang ada lah, sampai freon AC saya pakai lah udah. Sobleker motor apalah. Yang penting secara fungsinya jalan dulu aja. Ini kalau misalkan main otomotif, Ah, mungkin kalau bisa dikembangkan lagi bisa menjadi sebuah hal yang mungkin punya garage sendiri kali ya. iya. Cuman sekarang kalau misalkan kembangan lagi, garage khusus mesin roasting. Kenapa enggak kan? Iya, iya. Bisa kan? Bisa. Ada yang tertarik, apalagi tadi kita dengar cerita ngebul di Banten. Oh iya, pernah sempat. Oh, nah itu gimana ceritanya tuh? Kenapa sampai Oh enggak, karena kebetulan ada teman di sana, ada Oke. teman dia kebetulan dia aktivis bukan aktivis ya, memang pelaku pertanian di sana gitu. Oke. Terus saya di sana buat sebuah kafe, terus mencoba mengumpulkan para pelaku kopi lah di sana. Aku diajak ke sana, kita bawa alat roasting yang seadanya, yang prihatin itu, saya bilangnya roasting prihatin itu. Prihatin semetal. Iya, kita bawa ke sana, show di sana, alhamdulillah dapat apresiasi lah di sana, diapresiasi Oh, oleh oke. wali kota, oleh dinas di sana, alhamdulillah diapresiasi di sana. 32 tahun respect dengan petani. Ya, insya Allah. jarang-jarang Caranya ya? langsung pandemi gini, tingkat petani di Indonesia naik kali. Amin, amin, Misalkan dari 40% jadi 80%. amin, amin. Karena pada apa ya? Pada stres kali ya. Iya. Gue jadi petani aja deh. Back to basic ya? Ada keinginan jadi petani nggak? Untuk saat ini belum, tapi keinginan ada. Ada. Untuk saat ini belum. Step by step aja lah. Step by Tapi step sudah aja. mulai bergelut dengan petani. Ya? Sudah, saat ini ngobrol sama petani. Ya keseharian emang hidupnya sama petani, ke rumah juga petani sering datang, sering Ini ngobrol. sebenarnya menarik gini ya, tidak masih terjun menjadi petani, tapi perpanjangan tangan petani. Betul, Nah, betul. itu dia tuh. Menyambungkan petani dengan dunia luarnya gitu ya. Iya, karena untuk
kalau bicara industri kopi untuk di Puncak sendiri, kayaknya petani itu udah banyak banget. Nah sementara kopi ini kan nggak bisa Superman nih. Menurut saya pribadi itu nggak bisa Superman, nggak bisa dari hulu sampai hilir dikuasain semua, itu nggak bisa. Tetap kita harus berkesinambungan lah. Jadi estafetnya itu harus ada, kopi itu dari mulai kebun sampai di gelas nih. Itu semuanya banyak peran gitu sebenarnya. Tinggal kita ngambil peran di mana. Nah kebetulan di sini saya lihat ada satu peran kosong itu ya di roastery, mungkin di prosesor juga. Makanya saya coba isi kekosongan itu biar akhirnya jadi create produk kan. Akhirnya alhamdulillah bisa create produk. Terus udah berapa produk nih yang dihasilkan oleh Puncak Pajajaran? Sebenarnya kalau produk saya udah bagi 3 market sebenarnya, 3 segmented market. Jadi ada market yang Puncak Pajajaran yang biasa, itu lebih untuk lebih untuk kopi pariwisata, orang beli untuk pariwisata. Ada yang seperti ini, Puncak Pajajaran Premium, ini memang levelnya lebih untuk supply ke kafe-kafe, emang untuk pencinta kopi. Ada satu lagi Asasta Agra, itu untuk yang level low, rendah banget. Memang dari awal saya coba pecah biar tiap segmen itu dengan produk yang dengan brand yang berbeda gitu. Jadi nggak kanibal lah. Diharapkannya nggak kanibal. Gimana Om G? Saya belum nyoba loh ini. Oh silahkan dicobain. Kenapa nggak dicoba, Om? Tadi kata Itu ya. salah Anda. Dicoba. Kecuali kesini ada kopi nyobanya teh. Oh iya. Itu salah. Iya. Salah paham aja. Ngopi dulu biar nggak Ngopi, salah paham. nggak salah paham ya. Iya. Ini apa nih? Ini Arabica full wash process. Kenapa, Om? Oke. Jujur apa bohong? Enggak, ini serius. Jujur apa bohong? Serius. Ini kok apa ya? Ntar dulu. Saya juga ngopi deh. Kayak menurut saya loh ya, Ya. kayak ada rasa aren gitu, tapi nggak manis ya. Iya. Mau begitu ya? Ya itulah, kopi itu masalah rasa. Rasa itu masalah memori. Wah. Jadi kadang-kadang rasa manis di kita dengan rasa manis di orang lain tuh memori yang keluarnya tuh berbeda, ya kan? Waduh, berarti saya minum orang air seni nih, saya ngomong gitu. Karena saat tadi Om Jo lagi ngomong aren, Nah, itu ada apa di aren? imajinasi dia lagi pondok aren. Wah, benar aren. Jadi aren. Aren. Iya kan? Iya. Tapi ini jenisnya Arabica. Arabica dengan full wash proses. Ini kebetulan kita yang proses sendiri dari mulai cherry. Enggak dari cherry petani lah ya. Petani supply ke kita proses sendiri, kita cuci sendiri, kita jemur sendiri, sampai kita roasting sendiri, kita grinding, kita packing semuanya sendiri saat ini. Sama Sendiri? teman-teman. Nggak ada yang bantuin? Sama teman-teman. Kami salah. Kalau sendiri Kan kopi kita. kita bener ya. Oke, Ngopi kita. Ngopi Ratno. kita Om. Arabica full wash. Yap. Kemudian Robusta. Ini Robusta natural. Terus apa lagi? Ya, Robusta Jenis natural. yang kemasan di sini yang dihasilkan oleh Kalau dari Robusta sendiri ada kita buat natural dengan honey proses, ada natural proses dengan honey proses. Kalau untuk Arabica sendiri agak lumayan banyak, ada ini full wash, ada lagi yang honey proses, ada lagi yang natural juga ada yang wine. Nah saat ini saya sedang riset itu decaf cafe namanya, decaf kopi. Jadi decafein kopi itu buat orang-orang yang suka kopi tapi biasanya dia punya ada masalah di jantung. Jadi ketika minum kopi jantungnya suka berdebar, suka tremor gitu. Nah itu salah satunya dia tetap bisa nikmatin kopi dengan decaf cafe. Jadi kafe ini yang kita ekstrak. Oke. Tapi rasanya tetap rasa kopi. Itu sekarang lagi riset, lagi buat alatnya juga. Luar biasa, Om G. 32 tahun dari memanage sebuah kekayaan yang ada di sini, ada villa, ada alam, ada villakita.com ya. Iya, Iya, kita Agar dikembangkan, berarti secara nggak langsung kayak kemarin aku dengar informasi juga pengen bikin kopi trip. Ya, Itu udah terjadi. Lagi on proses, sekarang lagi coba gabungin kekuatan karena itu juga gabungin koneksi lah gitu kan. Karena memang itu effortnya besar, banyak tangan di sana gitu kan. Mulai dari yang off-roadernya, mulai dari camping groundnya, mulai dari semuanya. Membuat satu visi misinya itu kan nggak mudah ya, nyatuin banyak kepala gitu kan. Itu lagi coba. Off-roader, Iya. camping ground, kita seniman. Situ ya, Om seniman. Om yang seniman, Om G. Yang ada sini Hah? Om Sini, Retno, Retno. yang seniman Iya. kopi. Seniman kopi. Kalau- Ya. Gimana caranya tuh supaya
bisa seperti itu, apalagi ini kan alamnya oke banget nih. Kopi trip tapi konteksnya bisa kita padu padankan dengan seni budaya. Boleh kita coba. Ya karena gini apa namanya, kalau bicara soal kesenian, kemudian pelaku seni itu mustahil tidak pecinta kopi. Sama saya, rata-rata kental banget tuh. Dan anak sini adalah orang kopi. Adalah pecinta kopi. Tapi Ya mungkin jadi sesuatu yang menarik kayaknya tuh. Apalagi ada yang expert di sini kan. Nggak expert juga sih. Untuk kita mah expert aja di sini. Saya udah memang denger sudah kalau nggak expert nggak mungkin ada begini, nggak mungkin ada begitu. Itu kan bisa menjadi dari desain aja udah kerjaan seni. iya itu udah Kerjaan seni di desain Itu. segala macam gitu kan. mungkin bisa ada rencana ke sana nggak, maksudnya gini, kita kan memang berkecimpungnya di Dunia hampir seni. di dunia seperti itu Ah, dan butuh wawasan juga kan, iya. karena tadi bilang kopi, Om Jo bilang membuat menjadi dapat inspirasi, Iya. mungkin dapat silaturahmi, dapat Iya. saudara. Iya. Bahasa saya ada tadi sudah sampaikan kepada Om Ratno juga bahwa kopi adalah simbol persahabatan Iya, betul. internasional. Betul. Di mana-mana orang pasti akrab itu dengan kopi. Makanya disimbolkan ngopi dulu biar nggak salah paham. Iya. Kita menghindari salah paham. Iya, ngopi dulu. Ngopi dulu, brotherhood. Oke, kira-kira ada lagi yang mau di gini, apa namanya? Bagaimana caranya nanti mungkin ada om-om dan tante-tante yang pingin ini Ya monggo aja bisa bisa kontak ke Instagram saya juga bisa, atau ke Instagram villakita.ngopi kita juga bisa, Oke. ke Instagram villakita.com juga bisa, ke saya langsung Ratno Setiawan juga bisa. Silakan kalau misalnya mau kontak, mau main-main ke sini, everybody welcome lah. Kita buka Nggak ada ini ya, channel maksudnya nggak ada silaturahmi lah. batasan, tapi ada sebuah rasa menghargai dan menghormati dari. Iya, maksudnya Saya ngomong apa sebenarnya? Iya, Efek belum tidur. Jadi begini. Saya ngomong apa nggak nyambung. belum Cuman, ntar dulu. Om Coba. Ge belum tidur. Kebanyakan ngopi. kopinya enak soalnya. Oh iya makanya nggak kopinya tidur. enak. Makanya kita coba ke Jakarta dengan hal seperti ini kan, mungkin apa yang bisa kita bangga sih, ada anak-anak muda yang ibaratnya di manage Iya. secara apik sama Om Retno dan teman-teman, apalagi tadi ada kopi trip. Ya insya Allah Itu moga aja bisa terlaksana. Kalau kami langsung apalagi Iya. melihat sebuah, mungkin ada bootcamp. Wah. Dulu kita buat Edu Movie, mungkin bootcamp Edu Movie di Iya. sini udah ada. Nggak ada kopinya ya? Kopinya udah tersedia ya? Kita punya adik-adik di sana, materinya kopi. Karena ya orang liburan itu ya kalau bisa nggak cuma ngelepas penat, nggak cuma ngelepas capek gitu liburan itu, tapi minimal ada satu unsur edukasi yang Wah. masuk sebenarnya yang pengen kita sajikan. Iya, iya. Let's say nggak cuma mengedukasi di sini ada kopi atau di sini kita memperlihatkan proses kopinya gitu, tapi secara unsur kebudayaan semuanya juga bisa kita angkat bareng-bareng sebenarnya untuk hal itu. Jadi nggak cuman happy aja lah gitu, minimal ketika dia pulang selain dari kenangan ada ilmu yang dibawa gitu. Wah, ini salah satu hal yang paling nampol. Katanya sih gitu. Ilmu. Karena bukan nggak cinta lagi. Di belakang 2 menit, tinggal 2 menit. Dari pakat tengah jalan, Iya, iya, iya. pokoknya Oke. luar biasa. Siap. Om Retno, Siap. semoga kita bisa silaturahmi ke sini lagi. Amin. Ini terima kasih, nanti kami bawa ke Jakarta. Semoga kita juga bawa teman-teman ke sini. Siap. Jangan kapok. Kita Every time. menyisakan di sini. Aduh, nggak ada yang disalahkan. Oke, Om Tante, demikian sekilas tentang kopi bersama Om Ratno dan kami Om Jo, Om G dan Ratno Om Setiawan. Ratno pamit. Salam seksi. Siap. Seksi.